Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara reset manual untuk motor Matic Honda ya. Nah, kalau motor Beat biasanya soket DLC-nya ada di bawah sini. Kalau Beat FI yang starter kasar ada di belakang. Kalau Vario 125 ada di depan. Nah, kalau untuk motor Beat Street ataupun Beat sekarang ataupun Scoopy, nah ada di sini ya. Nah, tinggal kita lepas aja tutupnya ya. Nah, kita tarik ya ke belakang, tarik ke atas, kemudian tarik ke belakang seperti ini. Nah, kemudian kita cari warna kabel coklat dan hijau ya, seperti ini. Nah, kemudian kita sediakan jemperan. Nah, di sini saya punya jemperannya seperti ini ya, supaya nggak dicabut pasang. Jadi saya pakai semacam switch ya, teman-teman. Nah, kita posisikan di jemper seperti ini. Kemudian tinggal kita kunci kontak on kan. Kita lihat kode ataupun riwayat errornya ya. Nah, kode kegagalan ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada kedipan ya, tuh ada kedipan, tinggal kita baca aja. Kalau misalkan kedipannya cepat itu dihitungnya 1, kalau kedipannya lambat dihitungnya 10 ya. Nah, di sini ada 2 riwayat ataupun 2 kode kegagalan ya. Kita hitung yang cepatnya dulu. Kita hitung sama-sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ada 8 kedipan ya. Kemudian kode kegagalan yang kedua kita hitung lagi. Nah, 10 ya. 1 2 berarti 12. Nah, kode kegagalannya berarti 8 dan 12. Kalau 8 itu ada masalah di soket ataupun sensor TPS, sedangkan kode 12 itu ada masalah di bagian injektor, bisa soketnya kurang masuk. Maka dari itu kita cek dulu soket-soketnya. Kalau misalkan baik, tinggal kita proses reset aja. Tinggal kita lepas kabel jemperannya, kemudian masukkan lagi kabel jemperannya. Nah, kita lihat kode milnya harus berkedip cepat tanpa berhenti ya. Nah, berkedip seperti ini tanpa berhenti. Ini berkedip lambat ya, teman-teman. Nah, nggak bakalan berhenti-berhenti kalau kunci kontak tidak di-off-kan. Ini tandanya proses reset itu sudah berhasil. Tinggal off-kan saja, kemudian kita on-kan. Nah, setelah kita on-kan, kita cek di bagian lampu milnya. Kalau misalkan ada kedipan, berarti itu masih ada kode kegagalan. Kalau misalkan nyala aja seperti ini ataupun mati tidak berkedip, berarti itu tidak ada riwayat ya. Nah, ini udah berhasil. Kemudian selanjutnya tinggal kita proses reset sensor EOT ya, teman-teman, di sebelah kiri. Posisi jemperan masih terpasang, kunci kontak posisi off ya, teman-teman. Kemudian tinggal kita lepas di bagian soket EOT ya di sini. Nah, kita lepas soket EOT. Di sini saya akan reset di bagian sensor EOT, itu berpengaruh ke sensor TPS. Jadi untuk mereset sensor TPS, kita resetnya di sensor EOT ataupun di sensor suhu. Tinggal kita pasangkan kabel seperti ini. Kemudian kunci kontak on kan ya. Nah, kita cek lampu mil harus berkedip lambat seperti ini ya. Nah, lambat. Kemudian tinggal kita lepas ya jemperannya. Nah, setelah dilepas, lampu mil itu harus berkedip cepat. Nah, kalau berkedip cepat itu berarti tandanya resetnya sudah berhasil. Kalau misalkan tidak berkedip sama sekali, berarti itu masih gagal ya. Nah, kalau ini sudah berhasil, tinggal kita pasangkan lagi saja seperti ini. Nah, kita masukkan, kemudian kita off-kan kunci kontaknya ya. Nah, off-kan. Oke, on-kan lagi. Nah, dan lampu mil itu masih diam ya. Udah oke. Diam ataupun mati ya, nggak ada kedipan-kedipan. Selanjutnya tinggal kita setting mode. Posisi jemperan masih terpasang ya, teman-teman. Kunci kontak posisi off ya. Kemudian tinggal kita tarik gas ya, gasnya tarik sampai penuh, pokoknya sampai penuh. Nah, tahan, kemudian kunci kontak on kan ya. Nah, on. Nah, kita lihat lampu milnya setelah mau berkedip, tinggal kita lepas gasnya ya. Nah, kita lepas gasnya. Nah, kalau udah berkedip, lepas ya gasnya. Nah, kemudian tinggal kita tunggu ya. Nah, tunggu. Setelah berkedip-kedip seperti ini, harus ada 1 kedipan ya di sini, tandanya itu mode 1. Nah, mode 1 ya. Kita lihat lagi. Nah, 1. Nah, jadi ini bertanda motor ada di mode 1 ya. Kalau misalkan mode 2 nanti kedipannya 2, tapi cukup di mode 1 saja, gak perlu mode 2, mode 3, mode 4. Nah, setelah selesai tinggal kita lepas jemperannya, kemudian masukin. Nah, kemudian tinggal kita tes ya, hidupkan motornya, kita start, kemudian kita tarik gasnya secara responsif ataupun spontan. Nah, di gas spontan pun ini si motor mampu ya, jadi semakin responsif.
Nah, apabila teman-teman menemukan kasus motornya itu berebet, kemudian kurang responsif ataupun ngok ya, teman-teman bisa coba cara ini, reset manual ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.